Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh jamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita. Untuk kesempatan kali ini saya akan men-share sedikit tentang pertama-tama saya mau tanya dulu sama bapak-bapak semua. Pak, pernah merasa iri nggak? Pasti ya. Apalagi waktu bocah ya, temennya beli sepeda baru dia ngiri, minta sama bapaknya. Tapi itu bisa berlanjut juga sampai kita tua. Ada orang punya suatu kenikmatan, kita pengen kenikmatan itu ya. Nah, yang saya akan bahas adalah di sini iri, dengki ya, atau hasad. Jadi kalau ditanya dengki atau dalam bahasa Arabnya hasad itu apa sih? Dengki itu adalah perasaan enggak seneng atau iri terhadap kenikmatan dan keberuntungan yang dimiliki orang lain, serta keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Dengki itu. Orang promosi jabatan padahal kerjanya nggak lebih sibuk dari kita ya. Kita di total mati-matian, tiba-tiba yang naik yang kita anggap nggak capable ya. Wah, terus berlanjut dengan apa? Dengan pertama kita kepingin jabatan itu, tapi kita mau kepingin juga jabatan itu hilang dari orang yang menerimanya. Dengki itu. Efeknya lanjutnya apa? Begitu dengki kita langsung berprasangka dengan segala hal negatif selanjutnya. Contohnya misalnya ada yang gak capable naik jadi atasan kita. Pertama, wah kok dia sih? Kedua, ini jangan-jangan ada ini permainan nih orang dalam segala macam gitu kan. Oh pantesan aja bos yang ngangkat dia saudara aja gini. Pasti ada kayak gitu. Dilanjutkan dengan hal-hal negatif yang lain. Nah, hasad ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam agama kita. Jadi agama kita itu menempatkan hasad itu sebagai penyakit yang benar-benar harus dijauhin. Kenapa? Karena efeknya akan kemana-mana. Nanti kita bahas. Jadi makna hasad berdasar akar kata bahasa Arab, hasad itu terdiri dari 3 huruf, ha, sin, dan dal. Di mana huruf ini seringkali menunjukkan sesuatu yang bersifat emosional dan mendalam. Dalam konteks hasad ini mempresentasikan perasaan yang kuat dan membara dalam hati. Jadi dia kalau yang namanya hasad tuh bergejolak dalam hati, kalau nggak diluapin nggak tenang. Sin, huruf ini menyiratkan pergerakan atau perubahan. Ini menunjukkan bahwa perasaan hasad ini nggak diem, nggak statis, Pak. Perasaan itu ikut terus berkembang dan mempengaruhi pikiran kita serta tindakan kita. Kalau kita namanya lagi iri sama tetangga kita, misalnya dia beli mobil baru atau beli rumah baru, kita kepikiran nih misalnya, ya kan? Makin kita pikirin, makin gak enak hati kita. Nah itu sin,
ya. Hasad itu nggak diam, dia berkembang, makin dipikirin makin jadi. Dan terakhir dal, huruf ini menandakan kedalaman atau intensitas. Jadi dalam hasad ini perasaan dengki itu tidak dangkal tetapi sangat mendalam dan intens. Kita bisa lihat banyak terjadi hal yang tidak baik, bahkan penghilangan nyawa oleh karena rasa dengki, ya kan? Pernah kita lihat di berita ada anak yang nggak dibeliin motor, orang tuanya dicelakain. Kenapa? Karena dia ngeliat temennya dibeliin motor, dia nggak pernah gitu, dia minta, bapaknya nggak sanggup, belum sanggup, dicelakain bapaknya. Artinya apa? Perasaan yang hasad ini pertama mendalam, ya, terus mancing emosi gitu. Kalau emosi udah naik, biasanya otaknya jadi cupet, Pak, ya. Jadi definisi istilahnya konteks syariat hasad dapat diartikan sebagai berikut: tamanni zawali nikmatil mahsudi wa hussuliha lil hasid. Keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang yang didengki itu hilang dan berpindah kepada orang yang hasad. Ini kita kalau lagi hasad nih, ngelihat orang dapat jabatan, kita pengen mestinya gua tuh yang di situ gitu, ya. Pasti hal-hal yang mengandung hasad itu banyak, nggak cuma masalah jabatan aja dan segala macam. Misalnya ada orang tua ngasih warisan ke anaknya, ya, makanya nih dalam bab warisan itu yang namanya hukum agama itu harus ditegakkan, ngebagi-baginya mesti benar. Ada orang tua punya 5 anak, yang satu dibaginya banyak banget, yang satu dibaginya sedikit. Pasti pernah dengar yang begitu. Yang sedikit akhirnya protes, gitu. Akhirnya kesel. Terjadilah ini itu ya, saling menuduh, saling mencelakakan dan segala macam. Ya. Kenapa sih dia yang dapat nggak saya aja? Nah itu dasarnya hasad. Hasad ada perasaan di mana seorang menginginkan agar kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki orang lain hilang dan pindah kepada dirinya. Jadi Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu mim fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad dan pengikutnya, karena karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa hasad adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, iyakum wal hasada fa innal hasada yalkulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah ini adalah salah satu kenapa hasad itu atau dengki itu harus dijauhin. Kenapa? Karena dia itu memakan kebaikan seperti api memakan api, ya. Kebaikan yang udah pernah kita buat, begitu kita dengki, mulai itu kegerus, ya. Penyebabnya apa sih hasad itu? Pertama adalah kebencian dan permusuhan. Hasad seringkali muncul dari kebencian atau permusuhan terhadap orang lain. Wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti kita tahu, kita lihat belakangan ini, setelah di dunia politik dah, ya, kita nih Indonesia dibagi jadi 2 kubu, kubu Ono sama kubu Mari.
Apa yang dilakukan sama kubu ono salah terus. Begitu juga sebaliknya. Muncul hasad, dengki dari permusuhan. Ya, jadi pertama-tama nggak sama, istilahnya perasaannya nggak sama, makin lama makin runcing, akhir dimusuhan. Dari musuhan itu terbitlah yang namanya perasaan dengki. Itu yang pertama, kebencian dan permusuhan. Gue gedek nih sama si ini gitu. Kenapa? Jikalau ngomong kayaknya orang nurutin melulu gitu, kalau gue kok enggak ya gitu. Benci sama seorang. Banyak yang namanya benci ya, contohnya banyak. Yang kedua adalah kenapa hasad itu muncul? Karena ambisi dan keserakahan. Keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain bisa memicu hasad. Ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 32, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma fadallahi bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasib mimma tasabu walin nisa'i nasibu mimma tasabu mimma tasabna wasalullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semuanya udah diatur sama Allah, ada bagiannya sendiri-sendiri. Pria ada bagiannya, wanita ada bagiannya, tua ada bagiannya, muda ada bagiannya, besar ada bagiannya, kecil ada bagiannya. Jangan ketika kita sudah dapat, kita iri, pengen nama yang dipunyain orang lain. Kalau dalam sejarah pertama-tama kali itu serakah sama ambisi ini di mana ya? Anaknya Nabi Adam ya. Ya Pak Anies, Habil Qabil, di mana yang satu mau dinikahkan dengan yang adiknya yang lain, sementara yang satu nggak mau. Ya, terus dia diminta untuk berkorban, yang satu berkorbannya dengan hewan ternak yang gemuk, yang lain padi yang udah usang. Akhirnya yang satu diterima, yang satu enggak. Di situ timbul syiriknya. Pertama persembahan yang enggak diterima, kedua dia enggak bisa nih nikah sama adiknya ini, enggak bisa nih. Ya, terjadilah apa? Pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Jadi begitu ada hasad, dengki, ada ambisi, jadi itu Pak. Selanjutnya adalah kegiatan yang benar-benar negatif. Penyebab hasad yang pertama adalah benci, permusuhan. Penyebab kedua adalah ambisi atau keserakahan. Ya. Penyebab ketiga adalah kurangnya keimanan. Ya. Di surat An-Nisa 32 tadi yang telah kita bacakan, ketidakmampuan untuk bersyukur dan menerima ketentuan Allah dapat menimbulkan hasad. Ya. Jadi kalau Allah udah bilang tiap kalian ada bagiannya masing-masing, apa yang harus kita pahami? Ya kita ikutin apa maunya Allah. Suatu saat kita sama-sama berangkat dari bawah, sekolah bareng gitu. Terus tiba-tiba teman kita ini maju lebih dulu gitu. Ya kan? Kalau kita kurang iman, ya, kita syirik tuh. Padahal usahanya sama, kenapa dia duluan yang maju? Dia lupa sama An-Nisa ayat 32 bahwasanya udah ada bagiannya masing-masing, baik laki maupun perempuan. Takarannya udah paling cakep takarannya Allah.
Kita kalau takaran manusia kadang suka nggak adil, kan begitu, ya. Terus munculnya hasad lagi karena apa? Selain benci, ambisi atau serakah atau kurangnya iman, ada lagi pengaruh lingkungan. Nah, ya. Lingkungan sosial yang nggak sehat dapat mempengaruhi seorang untuk merasa iri dan dengki. Jadi dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, itu hadis riwayat Abu Daud tadi ya. Lingkungan yang tidak baik, yang nggak kondusif, ya. Coba deh kita ngumpul sama orang yang suka ngerumpi, Pak. Apa bahaya dirumpiin sama dia. Lama-lama kita yang tadinya nggak suka ngerumpi akhirnya ikut ke bawah, ya kan, otomatis. Makanya Rasulullah itu ngasih tahu, cari temen yang bener yang bisa membawa kamu ke dalam jalannya Allah. Kita ini sama-sama menuju kepada satu titik, Pak. Ya, titik itu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya diserahkan sama kita semua. Anda mau pakai cara yang benar apa cara yang kagak benar, yang belok-belok, kan begitu. Bagaimana mau kita cara yang benar? Pilih teman-teman yang benar. Dulu pernah dibahas juga di sini. Teman itu teman yang bisa membawa kita ke jannahnya Allah. Kayak begini nih, teman-teman yang kumpul ya di taklim, saling mengingatkan, saling menasehati. Jadi kalau kata pepatah bilang, kumpul sama tukang minyak wangi, ikut wangi. Kumpul sama pandai besi, bau abu, las-lasan, istilah kata gitu, ya kan? Nah, lingkungan pengaruh. Bahkan seorang bayi dilahirkan itu murni Muslim. Lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Nasoro atau Yahudi, ya kan? Balik lagi lingkungan. Jadi kita pandai-pandai harus mencari lingkungan yang positif, yang tidak sedikit-sedikit bisa menimbulkan dengki. Contohnya gini, kita orang biasa, Pak, ngumpul sama orang-orang yang punya mobil BMW satu kumpulan, kita gak punya, akhirnya kita ngiri, Pak, ya kan? Makanya, ya kan, komunitas apa gitu, punya ini, punya itu, kan sering tuh di media sosial, ya, dipublish begini. Kalau kita kurang kuat iman mah, aduh, pengen, Pak, padahal belum tentu itu yang baik buat kita. Dari mana kita tahu baik? Ya Allah yang kasih tahu, udah gitu aja, ya. Nah, cirinya ada, Pak. Kalau kita pengen tahu kita lagi hasad apa enggak, yang pertama, nggak tenang, ya. Tidak merasa senang ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Kata Agim SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, ya. Kita mau syirik atau iri sama orang yang dapat karunia Allah, katakanlah duniawi ya, lebih kaya, lebih apa, itu kan yang ngasih Allah, ya enggak? Takarannya yang ngasih Allah. Allah punya rencana itu orang itu dibuat kaya supaya apa, itu kan. Kalau yang benar kaya, dia gunakan kekayaan itu di jalannya Allah. Kalau yang kagak benar, dia pakai itu kekayaan yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang tidak baik, yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada nilainya atau value-nya untuk membawa dia ke jannahnya Allah. Ya, ada orang dikasih rumah bagus, mobil bagus, duit banyak, flexing bikin iri orang, ya. Ada lagi orang yang dikasih duit banyak, orang sampai nggak tahu kalau di duit itu banyak. Kenapa? Karena saking banyaknya sedekah, ya kan? Taunya bukan dari orang itu, dari orang lain. Oh, Bapak Anies tuh ini banget tuh, sedekahnya bagus tuh, gini-gini. Yang ngomong bukan Pak Anies, tapi orang lain, gitu, ya. Begitu kita dikasih, ya, kita tahu maksudnya Allah apa, kita jalankan dengan ketentuan Allah, ya kan, hati tenang. Kita dikasih sesuatu keadaan yang belum
seperti yang kita inginkan, sementara tetangga kita yang kagak sholat, kagak ibadah, duit banyak, misalnya gitu. Keluarga ini rukun segala macam, ya kan? Nah, kita berpikir kita udah pol-polan nih, kok begini-gini aja, nah, gitu. Ya, hati nggak tenang kalau kita lagi nggak tenang nih, kita lihat, wah, kenapa ini kita nggak tenang? Apa kita iri sama kenikmatan yang dipunyai orang lain? Makanya salah satu cara untuk kita tetap tenang ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, atau misalnya kita melihat orang lain dapat karunia, kita nggak iri, salah satu caranya adalah seneng, ikut seneng ngelihat orang dapat kebaikan. Contoh misalnya, begitu lama nggak ngumpul, Bang Irfan datang pakai mobil baru. Alhamdulillah ya, Bang Irfan udah lama gak ketemu kita nih, ya. Mobil baru, cakep dah, ikut seneng gitu, ya. Barangkali kita bisa diajak jalan-jalan ke mobil itu. Nah, itu ikut seneng supaya hati kita tidak rungsing, hati kita tetap tenang. Ciri yang kedua, ketika kita hasad selalu membicarakan keburukan. Seringkali membicarakan keburukan atau ke orang-orang lain yang ia irikan, yang dia dengki. Jadi seperti kata hadis riwayat Muslim tadi, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, kalau kita lagi hasad, biasanya kita bicarain keburukan orang. Secara tidak sadar kita sering seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah menghindari kebaikan, menghindari memberikan pujian atau pengakuan terhadap kebaikan orang lain. Tuh di surat Al-Falaq kan, wa min syarri hasidin idza hasad, dengki, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi ada orang memiliki sesuatu yang kita pengen tapi kita belum dapat, kita malas memberikan dia pujian gitu. Doain dia gitu, alhamdulillah ya Pak Aleh usahanya lancar gitu, senang saya, ikut senang gitu. Dengan kita ikut senang, enggak ada beban Pak di dalam hati kita. Pertama hati kita bersih, kedua otak kita ikut bersih Pak. Ngelihat Pak Aleh dapat karunia bisa punya cabang banyak, aduh masya Allah Pak, ya kan? Ikut senang, mungkin bisa dibagi ilmunya, kan gitu ya, ya kan? Jadi menghindari memuji, mengakui orang lebih dari kita dalam hal apa aja, harta, ilmu, segala macam, ya kan? Pernah nggak kita berdebat gara-gara gue lebih tahu dari lo ilmu ini daripada lo gitu? Ada nggak? Pernah gitu begitu? Sedetik, secuil kita punya perasaan itu lagi ada urusan dengki di situ. Makanya caranya salah satunya adalah banyak-banyak istighfar. Kalau kita lagi ngobrol, kalau kita lagi apa gitu. Kadang gitu, ngumpul nih 4 orang, ya kan, yang satu ilmunya A, B, C, D, kagak ada yang mau kalah kalau ngomong, ya kan? Berasa di dalam hati kecil kita, lu tahu apa sih Tong? Untuk urusan gini mah gua yang tahu, kan gitu. Ilmu tuh Pak, ada urusannya di situ. Ya, menghindari kebaikan. Dia ilmunya lebih banyak, masya Allah, gua pengen lah kayak dia, ya kan? Bagaimana caranya? Oh, baca Quran yang banyak, oke, kita ikutin. Nah itu harusnya begitu. Kasih komplimen, kasih pujian, akui bahwa dia lebih hebat daripada kita. Terus apa? Kita sama-sama berusaha untuk lebih baik seperti dia. Sambil kita doain juga, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa hebat seperti dia dalam hal hafalan misalnya, ya, dalam hal usaha misalnya, seperti itu. Nah, ciri lagi yang terakhir adalah berusaha untuk menghalangi atau merusak kenikmatan yang dimiliki orang lain.
secara tidak langsung kita kalau lagi ngobrol, lagi ada gibah-gibah sedikit gitu ya. Ya kan, begitu ada orang punya kenikmatan apa, alah nggak lama itu, gitu, gini. Dapat dari mana tuh dia tuh, ya kan? Awas nih kalau ketahuan sama gue bongkar nih, kan ada yang kayak begitu Pak. Ya, itu lagi hasad tuh Pak. Bahayanya apa Pak? Secara individu satu kehilangan kedamaian, hati nggak tenang dan selalu gelisah. Ibnu Umar berkata, demi Allah sungguh saya sangat tidak suka terhadap hati yang penuh dengan hasad. Sebagaimana kita tahu, ketika kita mau tidur kita membaca surat 3 Qul, ya kan, kita udah pernah bahas tuh Pak. Sebelum kita tidur kan kita baca ayat-ayat perlindungan dan 3 Qul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah di Al-Falaq ini kita ada satu ayat yang bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kenapa kita baca itu? Kita memohon perlindungan dari sifat dengki ini. Ya. Jadi pertama kehilangan kedamaian, yang kedua menghilangkan amal kebaikan. Ini yang paling parah Pak. Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun nar, kama takul narul. Hadis riwayat Abu Daud. Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Bahayanya pertama enggak tenang, kagak damai, kedua amal kita gerus Pak. Ya, kita sering mendengar ceramah bahwasanya siapa orang-orang yang paling merugi, itu orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah, ya salah satunya ini orang yang dengki. Yang ketiga, efek bahayanya adalah jiwa yang terpenjara. Hidup dalam hasad berarti hidup dalam kebencian dan ketidakpuasan. Ya, kata Agim bilang, kalau kita dengki sama orang lain itu kan yang kasih rezeki Allah. Kalau kita pengen kayak dia, gimana caranya? Ya minta aja sama Allah yang benar gitu. Ada satu karunia yang dimiliki oleh seorang, kita pengen, ya Allah, aku pengen seperti dia, ya kan? Nah yang nanti Allah kasih adalah takaran yang menurut Allah pas buat kita. Bisa jadi kita nggak dikasih kebaikan yang kita mau, tapi kita dikasih kebaikan yang lain. Maka pandai-pandailah bersyukur supaya kita tahu, oh ternyata Allah memberikan inilah yang terbaik buat kita. Itu efek individunya, kehilangan kedamaian, menghilangkan kebaikan, jiwa yang terpenjara, Masya Allah. Lalu efek sosialnya apa? Memecah belah, ya, menurunkan solidaritas, menurunkan rasa saling percaya antara anggota masyarakat, merusak keharmonisan. Jadi lingkungan yang penuh hasad akan kehilangan keharmonisan dan kedamaian. Jadi efek sosialnya pecah belah, ya, ada kubu kiri kanan, ya kan. Terus sudah kita rasa solidaritasnya jadi turun, keharmonisannya turun. Nah, bagaimana caranya mengatasi hasad atau penyakit dengki ini? Yang pertama adalah di surat Al-Hujurat ayat 10, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Bagaimana caranya ketika kita mau meningkatkan keimanan? Salah satunya supaya kita jauh dari sifat dengki ini, Ustadz Adi Hidayat itu ngasih tahu, berdekatanlah dengan Quran, berinteraksilah dengan Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang berinteraksi dengan Quran dengan baik, maka hatinya akan lembut. Hatinya kalau melihat orang itu dari sisi
kasih sayang. Paham ya Pak? Jadi kalau misalnya kita paham Al-Quran, Al-Quran gak cuma dibaca doang tapi dipahami, ya kan? Kan itu Al-Quran banyak tuh. Antara lain adalah hukum-hukum Allah, cerita-cerita cerita-cerita yang bisa kita ambil ibrahnya, ya kan? Jadi kita tahu begitu kita berinteraksi dengan Quran, sering kita berinteraksi dengan Quran, paham apa yang Allah katakan kepada kita, itu kan kalam-kalam Allah, yang mana jika Anda membutuhkan sesuatu maka Anda bisa tanyakan kepada Al-Quran itu. Seperti kita bertanya kepada Bapak kita, pada Allah kita tanya, Allah aku punya masalah ini, kira-kira apa ya yang baik buat kita. Saya pernah juga buktiin Pak, suatu saat saya belum nikah Pak, ya kan, belum nikah. Waktu itu sholat maghrib saya jadi imam, calon istri saya di belakang jadi makmum. Suatu saat saya belum punya dana untuk nikah, utang ada, gitu. Gimana caranya nih? Berpikirlah kita, wah, mau pinjam lah, apalah apa, masya Allah. Apa belum saatnya kali kita menikah? Sementara kan satu hal yang baik harus disegerakan. Setelah sholat maghrib itu, saya buka, saya Quran, saya begini, ya Allah, berikanlah aku petunjukmu dari Quran, kalam-kalammu. Terus saya buka langsung di surat An-Nur ayatnya 31. Ingat Pak, 31, 32. Di situ bilang, menikahlah kamu dengan ada di situ ya. Terus jika engkau tidak mampu, maka Allah akan memampukan kamu. Di situ begitu saya baca itu, langsung saya punya keyakinan naik jadi 100%. Alhamdulillahnya dalam waktu singkat saya bisa memenuhi apa yang harus saya penuhi untuk menikah, dan langsung menikah saat itu. Jadi kalau ada ustadz atau ulama bilang, sering-seringlah kalian berinteraksi dengan Quran, karena Quran itu penuh sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Silakan Anda buktikan sendiri, pasti pernah ya ngambil ayat, ya kan, ini kayaknya cocok nih masalah rezeki atau apa segala macam, ya kan. Contoh surat 2 ayat 261 tentang infak, ya. Infak itu dibayar 700 kali lipat, gitu, ya kan. Kalau yang nggak percaya nggak infak dia, tapi kalau yang percaya, gue mau buktiin nih, infak, ya kan. Dia pahamin, dia cari tafsirnya, dia kerjakan, dia lihat apa efeknya, baru dia tahu keajaiban dari Quran itu, ya. Oke. Pertama, meningkatkan keimanan. Kedua, bersyukur, selalu bersyukur. Jadi surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi bersyukur itu satu keharusan. Kenapa? Karena Allah sudah mengikuti apa yang Dia suruh kita bersyukur dengan apa? Dengan nikmat yang ditambah. Tapi ketika kita tidak bersyukur, ancamannya juga ikut, yaitu apa? Azabku yang pedih. Jadi ketika kita mau iri atau dengki terhadap orang yang memiliki kelebihan, ketika itu kita bersyukur, ya Allah, aku udah sampai sejauh ini, ya kan. Barangkali kalau saya diberikan kenikmatan seperti dia, saya bisa melenceng, bisa jadi begitu. Alhamdulillah ya Allah, aku udah punya ini. Alhamdulillah atas segala apa yang kau berikan kepadaku selama ini. Maafkan aku ya Allah, ampunilah aku kalau tidak pandai dalam bersyukur. Nah, itu pandai bersyukur itu penting Pak,
ya kan? Kenapa? Dengan bersyukur maka itu tadi kita ditambahkan nikmatnya. Nikmat apa aja Pak? Mau harta, mau sehat, mau kelapangan hati, banyak Pak. Solusi penyakit dengki berikutnya adalah memperbanyak doa. Rasulullah bersabda, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi hadis riwayat Tirmizi, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jadi kita minta tolong sama Allah, ya. Kita minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong tetapkan hati kami, ya, di tempat yang terbaik, ya. Ya, jadi memperbanyak doa. Yang keempat, mengembangkan empati, meningkatkan empati dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi di Al-Maidah ayat 2, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jelas, kembangkanlah empati. Caranya gimana? Kita mencoba merasakan apa yang dirasakan orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Itu empati. Terus bisa nggak kalau kita merasakan hal yang sama kepada orang yang lebih beruntung dari kita? Bolehnya juga, bisa juga. Untuk apa? Untuk menambah syukur pada kita. Ya, jadi ada orang yang kekurangan daripada kita empati. Empatinya apa? Kita beri bantuan. Kalau kita berempati dengan orang-orang yang lebih dari kita, bagaimana caranya? Kita ikut senang dengan apa yang dia terima. Yang kelima, yang terakhir adalah menghindari lingkungan negatif. Jadi hadis riwayat Abu Daud, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jelas? Tadi lingkungan. Lingkungan bisa mengarahkan kita kepada hal yang tidak baik. Lingkungan bisa mengarahkan kita dengan hal yang lebih baik dari yang kita ada sekarang. Nah, masalahnya adalah yang selanjutnya, kalau iri, dengki itu tidak boleh, hasad itu tidak boleh, kira-kira ada nggak iri yang diperbolehkan? Jadi Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim menjelaskan makna hasad menurut ulama yakni terbagi menjadi dua makna. Makna hakiki sebenarnya dan makna majazi atau kiasan. Makna hakiki dari hasad yaitu dengki atas kenikmatan yang dimiliki orang lain dan berharap dicabutnya nikmat tersebut lalu berpindah pada dirinya. Dan seperti ini dilarang, bahkan hukumnya haram dalam Islam. Adapun makna majazi atau kiasan dari iri yang dibolehkan adalah ghibah. Ghibah itu yaitu berharap menjadi ghibtah yaitu berharap mendapat nikmat yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ada dua dengki yang diperbolehkan. Dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Kepada seorang yang Allah berikan harta, lantas ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah berikan hikmah ilmu lalu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 1409 dan Muslim nomor 1352. Dalam hadis ini, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Pertama, kepada seorang yang telah diberikan Allah hafalan Al-Quran lalu ia membacanya siang dan malam. Kedua, kepada seorang yang dikaruniai Allah harta kekayaan lalu ia menginfakkan harta itu di jalan Allah siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 7529 dan Muslim nomor 1350. Ghibtah tadi kalau di dalam bahasa kita itu namanya motivasi. Jadi dalam kata lain, ghibtah adalah motivasi agar bisa seperti orang lain dalam hal kebaikan. Iri jenis ini dalam perkara dunia dibolehkan, sementara dalam perkara agama dan ketaatan dianjurkan.
Lebih lanjut, Imam Nawawi menegaskan bahwa hasad yang dimaksud dalam dua hadis di atas adalah ghibtah, yakni dengki atau iri yang disukai. Sehingga dapat disimpulkan dalam Islam ternyata ada iri yang dibolehkan, yaitu pertama kepada orang yang berilmu senantiasa mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Boleh kita iri, ya Allah, ilmunya Pak Rahmat tinggi banget, ilmunya Pak Luli tinggi ini. Kita pengen kayak dia, bagaimana caranya ya? Gitu kan? Itu iri, boleh. Kita ngelihat, ya Allah, kok bisa ya Pak Jul nih ini banget sama puasa sunnahnya, mudah-mudahan kita bisa ngikutin. Nah itu iri. Yang kedua, kepada penghafal Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran siang malam. Jadi kalau kita ngelihat kayak anak-anak pesantren tuh, bacaannya bagus, suaranya merdu, pengen dong kita kayak dia. Ya. Bagaimana caranya? Ya belajar. Ya. Yang ketiga, kepada orang kaya yang dermawan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Ya. Jadi kalau ada orang pernah kita lihat kalau lagi berinfak jor-joran, nggak pandang bulu, semua dikasih. Saya pernah dengar satu cerita, ada satu orang di daerah Jakarta Timur tiap tahun memberangkatkan umroh, nggak cuma seorang, 10-an orang, bahkan 20 orang. Dia pilih tuh orang-orangnya, dia biayain habis-habisan, semua dia biayain. Saya berpikir satu orang aja 30 juta, apalagi 20 orang, waduh, 600 jutaan. Iya, tapi enteng dia kasih. Saya juga pernah dengar ada satu ulama ya, kalau masalah di Jawa Timur, ditanya, Pak Kiai kalau sedekah kayak jor-joran banget, apa baik dikasih gitu. Emang nggak sayang gitu. Pak Haji, Pak Kiai nggak sayang duit. Justru saya sayang harta saya titipin untuk anak yatim gitu. Masya Allah, saya bisa juga begitu. Jangan bilang harta nggak bisa dibawa mati, bisa. Caranya gimana? Titipin, Pak. Titipin ke anak yatim, ke pondok pesantren, ke rumah-rumah tahfiz, semua dia jalanin, ya kan? Tanyaannya, udah sampai mana kita gitu? Ketika kita ada ngeliat orang yang berlebih seperti itu, udah sampai mana sedekah kita? Gitu. Kalau masih dikit, ya udah perbanyak aja. Dari hal-hal yang kecil aja dulu, ya kan? Kiri kanan tetangga, orang-orang yang lewat, pemulung, semuanya bisa jadi target kita untuk meningkatkan kita punya value. Ya. Oke. Kesimpulannya, hasad adalah penyakit hati yang berbahaya bagi individu maupun masyarakat. Bisa kita lihat ketika hasad itu sudah menjangkiti seseorang, dia bisa menularkan kepada orang lain untuk dengki juga. Akhirnya apa? Dari sesuatu yang kecil akhirnya jadi rame. Dalam menghadapi hasad kita harus meningkatkan iman, syukur, menjaga hati dan perasaan negatif. Dengan memahami dan mengatasi hasad ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian sesuai ajaran Islam. Jadi bagaimana caranya? Mengambil langkah-langkah praktis dan berpegang teguh dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan nasihat ulama. Itu akan membantu kita membersihkan hati dari penyakit ini dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan Pak. Mengenai hasad ini, secara tidak langsung kita pernah atau bahkan pernah merasakan, oh ini gue lagi iri nih sama orang. Begitu kita paham, kita tahu ternyata hasad ini adalah penyakit yang benar-benar sangat diwaspadai di dalam Islam. Kita pernah melakukannya. Apa yang kita lakukan adalah istighfar pertama kali. Yang kedua, ya perbaiki kita punya hati, ya, karena terus terang saja ketika kita sudah dengki, ada amalan kita yang akan kegerus, Pak. Sayang, kita udah banyak beramal ya, tiba-tiba begitu kita menghadap Allah yang kita bawa dikit karena udah tergerus tadi, ya.
Kira-kira itu aja, mungkin ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita udah masuk di jam berapa ini Pak? 5:41 ya, kira-kira 3 menit lagi lah. Ya. Ya, mangga. Hasan itu kan dari tadi ya, sin. Sindal. Sin dan dal. Tapi ya, ada lagi kata yang mirip so dan dal. Nah, seperti juga kita mungkin dalam kebiasaan hari-hari ya gitu kan. Kayak saya tadi ngimamin gitu kan, itu pakai H atau pakai H gitu kan. Jadi mungkin sebagai ini aja pengingat buat kita bahwa kalau H sin ya sin tiga gini ya, itu dengki gitu kan. Dengki. Tapi kalau shot terus dal sama dal gitu. Itu panen. Iya. Jadi jangan sampai Hasan. Ternyata kita malah cerita panen gitu. Iya. Jadi hasilnya antara yang satu negatif, yang satu positif. Betul. Mungkin itu aja, jadi hati-hati kita dalam pengucapan ya. Iya. Kemudian ya tentu tadi kita yang terkait dengan Al-Quran sama-sama saling menasihati gitu. Kalau misalkan saya salah gitu, jangan ganti ya. Iya. Tadi tentu saya sering tuh diingetin tuh kok tuh dibacanya kok diwasaha biasa gitu, karena kan tadi agak berubah arti. Gitu aja kan. Ya, makasih tambahannya dari Pak Aleh. Itulah pentingnya kita belajar Quran kepada ahlinya, baik itu membacanya ya maupun kita mengartikan dan menafsirkannya. Jadi kita lihat tadi antara sota mesin aja bisa beda artinya, ya kan? Nah, perlunya itu kita dalam melafalkan harus benar. Kita kan belajar makhrajul huruf ya. Kita bisa di situ benar-benar memahami, karena di dalam bahasa Quran itu luar biasa Pak. Beda dikit beda arti, ya kan? Beda panjang beda arti, kayak gitu. Ya, maksudnya tuh ada di setiap itu. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Ya, terima kasih masukannya Pak. Nah, dalam menegur atau memberitahukan orang pun ada caranya, kan gitu. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang terbaik tanpa mengikutkan unsur dengki atau sombong di situ. Ya. Ya, begitu ada kita merasa ilmu kita lebih tinggi, cara negornya salah, artinya akhirnya diterimanya salah. Ya, jadi itu harus kita pelajari juga caranya bagaimana kita mengingatkan tersebut. Bahwa kita memang dianjurkan untuk saling mengingatkan dan menjaga keharmonisan. Tentunya kita harus tahu caranya mengingatkan gimana, caranya menegur gimana, yang terbaik. Semuanya sudah dicontohkan dan komplit dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum dia wafat. Jadi kita tinggal apa? Tinggal ngikutin, cari literaturnya, ya, jangan sampai salah, cari guru-gurunya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah apa yang kita cari untuk menambah ilmu kita. Ya, mudah-mudahan juga Allah memberikan kita kelancaran dalam kita cari ilmu dan lain sebagainya. Kita tutup doa kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.